Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat liburan ya. Walaupun kita kondisi libur, tapi perkuliahan tetap berjalan karena basisnya online. Baik, saudara sekalian, kemarin kita sudah masuk pada pemanfaatan Slack dengan memanfaatkan uh, memanfaatkan fasilitas Where dengan salah satu uh, kriteria ya, salah satu kriteria tertentu ya. Baik, kita coba uh, membahas tentang fasilitas Slack selanjutnya. Uh, Kemarin juga sempat saya singgung agar Anda membuat sebuah tabel yang datanya uh, kurang lebih 5 data atau 5 data yang sudah masuk dalam tabel atau terisi di tabel tersebut ya. Karena apa? Karena kita akan coba membuktikan sebenarnya apa sih manfaat Slack jika dikombinasikan dengan Bedouin, kemudian juga dengan Live, kemudian dengan Like dan Like ya. Dan juga masih banyak lagi yang akan kita bahas nanti selanjutnya ya. Kita coba bahas persatu ya. Nah, di dalam sintak SQL itu ada pemanfaatan rank antara ya, atau antara sekian sampai sekian. Misalkan contoh dari 10 data dengan nomor urut 1 2 sampai 10 ya. Kita akan menampilkan antara nomor 2 sampai nomor 3 ya. Berarti otomatis kita atau nomor 2 sampai nomor 7 ya. Berarti secara otomatis kita menambahkan Bedouin. Kemudian kalau di sini sintaknya ya, contohnya select from nama tabel, where nama kolom, Bedouin X and Y ya. Dalam artian bahwa tampilkan data yang ada di tabel X ya, where di mana misalkan nama kolom antara X dan Y ya. Jadi misalkan di sini saya contohkan ada tabel mahasiswa ya, atau tabel mahasiswa lah katakanlah ya. Kemudian di situ ada NIM, di mana NIM itu ada 1 sampai 10 misalnya ya. Nah, kemudian untuk parameternya kita gunakan NIM ya. Berarti select bintang from T mahasiswa where NIM between 3 and 7. Berarti antara 3 dan 7 ya. Maka yang tampil adalah 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain tidak, karena kita mengambil antara 3 dan 7 ya. Itu kalau kita menggunakan fasilitas Bedouin. Bisa saya contohkan seperti ini. Nah, saya punya data ya. Nah, saya punya data, akan coba saya cek dulu datanya ya. Nah, ini ada 5 data di mana kita akan coba memanfaatkan fasilitas Bedouin dengan memanfaatkan parameter usia ya. Karena apa? Di sini usia beragam ya, ada 21, 23, 25 dan ada yang 21 double ya, kemudian 23 double. Nah, bagaimana kita mencoba memanfaatkan Bedouin untuk kriterianya adalah usia ya. Saya akan menampilkan dari usia 21 sampai 23 ya. 21 atau sampai 23, antara 21 dan 23. Berarti kita tetap pemanggilannya ya, atau pemerintah seleknya ya.
select bintang ya, kita sebutkan nama tabelnya ya, from nama tabelnya karena saya membuat tabel identitas name-nya adalah TMHS. Nah ini ya, kemudian diikuti dengan where ya, where kemudian diikuti dengan atribut yang akan kita buat ranknya ya. Karena saya menggunakan usia ya, berarti kita masukkan usia. Kemudian ditambahkan bedwin-nya, bedwin. Nah karena kita ingin menampilkan rank 21 sampai 23 ya, X-nya itu adalah 21 N 23 ya. Nah seperti ini. Nah sehingga nanti yang tampil di sini adalah rank 21 sampai 23 atau usia 21 sampai 23, karena di sini tidak ada yang 22 ya, berarti tidak akan tampil, hanya memunculkan 21 dan 23 ya. Data awal adalah ada yang berumur 25 ya. 25 tidak muncul karena ranknya adalah 21 dan 23. Nah itu manfaat dari bedwin ya. Nah selanjutnya kita coba bahas tentang manfaat untuk menampilkan data dengan nama awal diawali huruf T ya. Nah jadi ketika kita memanfaatkan fasilitas select ya, kemudian menampilkan data berdasarkan huruf tertentu ya, atau huruf yang kita pilih ya. Misalkan gini, contoh kasus ketika kita menggunakan search engine ya, kemudian kita ketik T ya, nantinya secara otomatis yang diawali huruf T itu akan muncul semua di search engine ya, atribut search engine ya. Nah bagaimana sintaknya ya? Sintaknya kita menggunakan atribut name misalnya, atau nama ya, nama di mahasiswa ya. Sintaknya hampir sama sebenarnya, kita hanya merubah dari bedwin ya menjadi left ya. Left itu berarti huruf paling awal ya. Di sini ada muncul angka 1 ya. Jadi left nama 1 berarti satu huruf yang kita gunakan ya. Satu huruf yang kita gunakan. Awalan huruf yang kita gunakan. Nah, kemudian bagaimana untuk menampilkan data dengan nama awal diawali huruf N? Sebenarnya sama ya. Kalau ini ini diakhiri ya, diakhiri dengan huruf N ya. Yang menampilkan data dengan nama awal diawali huruf N, maksudnya diakhiri ya, diakhiri huruf N ya. Ini bukan diawali ya. Nah, sintaknya tinggal kita balik right ya, paling ujung ya, paling ujung atau paling akhir satu huruf ya. Jadi select bintang from nama tabelnya apa, misalnya nama tabel yang saya buat tadi TMHS where right nama koma 1 sama dengan O misalnya ya, O titik 2 enter. Nah itu untuk menampilkan semua mahasiswa yang namanya diakhiri dengan huruf O ya. Kemudian yang di sini menampilkan semua mahasiswa yang diawali dengan huruf T. Nah sedangkan untuk menampilkan nama mahasiswa yang mengandung kata tertentu ya, kata tertentu dalam artian kalau di sini yang mengandung kata Ayu ya. Nah kata Ayu, Anda tinggal menambahkan select bintang from nama tabel where nama likes Ayu ya, titik koma. Nah ini untuk menampilkan berdasarkan atau nama mahasiswa yang mengandung kata Ayu. Baik, kita coba untuk sintaknya ya. Yang pertama adalah menampilkan nama berdasarkan awalan huruf ya, satu huruf paling depan ya. Nah kembali pada data yang saya buat ya. Di sini ada awalan huruf R, Y, M ya. Nah kita misalkan ingin mengambil yang berawalan huruf M ya.
saya coba menampilkan nama mahasiswa yang diawali dengan huruf M ya. Di sini kan datanya ada Rianto S, Rianto Agus, kemudian Rudianto, Yulianti, Mulyanti ya. Jadi kita akan coba menampilkan data yang berawalan huruf M ya. Sintaksnya sama sebenarnya dengan ini ya. Select bintang from nama mahasiswa where live nama, koma 1 sama dengan T. Kalau ini kita hanya merubah select bintang from TMHS, tabelnya ya. Tabel TMHS. Kemudian where di mana nama live ya, nama 1 sama dengan M, dalam artian bahwa kita mengambil satu huruf paling awal ya, sebelah kiri ya. Sebelah kiri paling awal satu huruf. Nah, kita ambil adalah M ya. Nah, kita coba hasilnya. Nah, di sini secara otomatis yang muncul hanya satu ya. Karena apa? Karena kita mengambil awalan dengan huruf M. Nah, bagaimana ketika kita mengambil awalan dengan huruf R ya? Kita ganti di sini live-nya adalah R ya. Nah, sehingga ketika kita enter ya, ketika kita run ya, dia akan munculkan 3. Rianto S, Rianto Agus, Rudianto ya. Nah, ini manfaat untuk pemanfaatan berdasarkan huruf tertentu ya, atau huruf yang kita inginkan ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Jadi intinya di penggunaan live ini sendiri adalah datanya sudah ada ya. Kalau datanya belum ada ya berarti itu kosong ya. Contoh kasus gini ya. Saya ingin menampilkan yang berawalan huruf A ya. Nah, karena datanya tidak ada, sehingga data hasil run ini tidak akan memunculkan data ya. Karena apa? Nama mahasiswa yang diawali huruf A itu tidak ada ya. Nah, ini kalau kita ingin mencari data berdasarkan huruf tertentu ya. Nah, bagaimana jika kita diakhiri dengan huruf tertentu? Tinggal kita rubah jadi reg ya. Tinggal kita rubah jadi right di sini ya. Kita rubah live-nya ini jadi right ya. Nah, ini ya. Kita rubah menjadi right, kemudian nama 1 ya. Nah, right-nya paling akhir, misalkan saya ingin mencari yang diakhiri dengan huruf O ya. Diakhiri dengan huruf O. Nah, di sini dari 5 data yang diakhiri dengan huruf O itu cuma 1. Rudianto ya. Rudianto. Ya, bagaimana jika diakhiri dengan huruf I ya? Kita rubah menjadi I di sini. Ada 2 ya, Yulianti dan Mulyanti ya. Nah, ini mengambil satu huruf di akhir ya, paling akhir ya. Satu huruf paling akhir. Nah, ini statement atau select yang sebenarnya ya untuk dimanfaatkan untuk sarana pencarian data ya. Ketika diimplementasikan ke dalam sistem ya. Nah, kemudian bagaimana supaya menampilkan nama yang mengandung huruf tertentu ya. Nah, tinggal kita rubah aja ya di sini reg-nya ya. Reg-nya kita rubah, kemudian kita buang ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita like ya. Like ya. Sama dengan kita rubah, kemudian kita masukkan di sini. Apa yang kita inginkan di sini? Huruf apa aja yang kita inginkan di sini? Misalkan ada data di sini, ada Rianto, kemudian ada Rianto S, Rianto Agus, kemudian Rudianto, kemudian Mulyanti dan Yulianti. Nah, kita ingin yang diakhiri atau yang mengandung kata anto misalnya ya. Kita tambahkan persen, kemudian kita masukkan anto. Ya, seperti ini.
diakhiri dengan persen. Kita coba. Nah, jadi yang mengandung kata Anto ya itu ada 3 data, Rianto, kemudian Rianto S, Rianto Agus, kemudian Rudianto ya. Nah sini dari 5 data yang sudah ada itu hanya 3 data yang mengandung kata Anto. Kemudian bagaimana ketika kita ingin ganti, Pak saya ingin mengganti datanya yang mengandung kata an misalnya ya, mengandung kata an misalnya. Nah semuanya muncul ya, karena apa? Semua data itu ada mengandung kata an, misalnya Rianto ada annya ya, Rianto S ya ada annya, Rianto Agus ada annya, Rudianto ada annya ya, kemudian Yulianti ada annya, Mulyanti ada annya. Nah itu akan ditampilkan semua ya. Jika ada 10 data yang mengandung kata an itu 8 ya 8 data yang akan ditampilkan ya. Kalau ingin mengandung kata mu misalnya ya, nah ini cuma 1 ya. Itu pemanfaatan atau sintak SQL untuk menampilkan data atau data berdasarkan awalan huruf, akhiran huruf, dan mengandung atau tengah-tengah huruf atau lebih dari 1 huruf ya, lebih 1 huruf untuk mengambil huruf tertentu ya. Nah sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari manfaat like, kemudian write dan live ini sendiri biasanya dimanfaatkan yang biasanya dimanfaatkan untuk sarana pencarian data di dalam sebuah aplikasi ya. Kalau ini kita hanya bicara dalam 1 data ya. Nah ini nanti bisa dikombinasikan ketika kita sudah bicara tentang relasi tabel dan seterusnya ya. Relasi tabel ini sendiri setelah direlasikan kemudian baru kita gunakan manfaat left, right, dan like ya. Baik, itu tiga statement select ya. Statement select untuk atau dasar dari SQL, pemanfaatan statement select berdasar menampilkan huruf awal huruf ya, kemudian akhir huruf, dan mengandung kata tertentu atau kalimat atau kata lah biasanya ya, kata tertentu ya. Kita melangkah selanjutnya. Perhatikan ini ya. Menghilangkan tampilan data dengan nilai yang sama ya dalam 1 kolom ya. Kemudian kita bisa memanfaatkan distinct ya. Kalau kita lihat contoh yang saya buat ini, misalkan nih ya. Nah ini ya alamat ya. Alamat itu ada Slawi sama Tegal ya. Nah karena kita ingin distinct ya, atau menampilkan data dengan nilai yang sama akan dijadikan 1 ya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan statement distinct ya. Menghilangkan tampilan data dengan nilai yang sama pada 1 kolom ya. Nah, select distinct nama kolom, form nama tabel. Nah, kita coba dengan apa yang telah saya buat ini ya. Select distinct perhatikan perintahnya ya. Select distinct nama from nama tabel ya. Nah di
sini saya ambil contoh adalah alamat ya. Kalau kita lihat datanya di sini ada 5 data dengan alamat Tegal, Slawi, Tegal, Tegal. Nah, apa yang terjadi ketika kita menggunakan kalimat distinct ini sendiri ya? Nah, jadi nama yang sama itu hanya disebutkan sekali ya, atau akan ditampilkan sekali. Ya, misalkan gini, saya ingin tahu dari 100 data alamatnya itu ada berapa ya. Jumlah alamat yang dari 100 data itu ada berapa, dalam artian mengabaikan alamat yang sama ya. Jadi ketika ada nama sama itu kita sebut satu data ya, berarti ada berapa data. Nah, itu kita bisa menggunakan distinct ya. Select distinct alamat from TMHS. Nah, ini bagaimana menampilkan data dengan nilai yang sama pada satu kolom ya. Kalau contoh ini adalah ada 5 data, tapi ketika kita distinct dengan menggunakan alamat ya, itu hanya 2 alamat ya. Yang lainnya sama ya, dalam artian yang Tegal itu sama. Bagaimana kalau kita misalkan mengambil semua data Pak gitu misalnya ya. Ya, select distinct alamat from TMAS. Itu nggak bisa ya, karena apa? Yang kita cari adalah alamat. Kalau kita menggunakan select bintang from ya, atau select distinct kemudian from TMAS, itu tidak bisa. Karena apa? Karena di sini datanya beda-beda di sini. Kita akan mencari data yang ada yang kesamaan di sini. Atau Anda menggunakan ini kode jurusan ya, bisa KD jur atau menggunakan ini, nggak masalah. Yang terpenting bahwa kita akan menampilkan dasarnya adalah data-data yang sama, itu akan jadi satu. Nah, contohnya ini kan ya, ada 21, 25, 23 ya. Nah, kita bisa rubah di sini misalkan usia ya. Nah, usia. Nah, dari rank ini sendiri ya, dari data 5 data ini kita lihat adalah usia ada 5 data ini, ada usia 21, 23 dan 25 ya. Ketika kita distinct di usia itu sudah muncul 23, 21, 25 ya. Ada 3 usia yang dari data mahasiswa itu sendiri. Walaupun itu ada 5 data, tapi usianya itu adalah 23, 21 dan 25 ya. Nah, itu ketika kita menggunakan distinct ya. Selanjutnya merubah isi pada kolom tertentu ya. Ya, merubah isi pada kolom tertentu. Ini ada kesalahan, bukan select ya, tapi update ya. Update nama tabel kemudian set ya. Jadi kita akan merubah isi sebuah data atau mengedit lah, bahasa biasa yang kita gunakan, mengedit ya, merubah data ya. Jadi kita coba akan merubah sebuah data di dalam sebuah tabel kolom tertentu ya. Contoh kasus ini.
Saya akan merubah nama Rianto S menjadi S Rianto ya, S Rianto. Ini dari NIM sekian, kemudian saya rubah menjadi ini Rianto S menjadi S Rianto ya. Nah, perhatikan sintaknya ya. Jadi kita gunakan update. Ini salah ya. Update ya harusnya ya. Update TMHS set atribut apa yang datanya ingin dirubah. Set misalkan atribut datanya adalah nama ya. Nama Arianto where name ya. Karena kita merubah satu ini ya, satu data ya, kita gunakan parameter ya. Parameternya nim 20.05.1 bahwa data yang kita rubah adalah dengan nim 20.05.1 ya. Kalau kita tidak mencantumkan ini, itu datanya akan rubah semua ya. Data ini akan rubah semua. Jadi Arianto semua ya. Kita cek apakah benar sudah berubah ya. Nah, perhatikan di sini. Ini sudah berubah. Misalkan kita ingin merubah data lebih dari satu kolom ya. Misalkan Arianto kita kembalikan, kita rubah menjadi Agus Rianto ya. Kemudian alamat Slawi misalnya ya. Kita hanya menambahkan ini. Nah, ini ya. Namanya kita rubah menjadi Agus Rianto ya. Kemudian berikutnya alamat kita rubah menjadi dari Tegal menjadi Slawi misalnya. Nah, jadi kita sebutkan dua atribut ya, nama sama alamat ya. Nama dan alamat where name-nya tetap sama. Kita coba. Perhatikan nih ya. Jadi query oke, satu bla 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 ya. Kita cek apakah sudah berubah semua atau belum ya. Nah, dari Arianto ya menjadi Agus Rianto ya. Alamat dari Tegal menjadi Slawi. Nah, ini proses bagaimana kita melakukan fasilitas update ya. Update itu sendiri kan biasanya ketika kita ada kesalahan penulisan dan sebagainya ya, kita merubah di dalam sintak SQL kita gunakan update ya. Ini pun ketika kita implementasikan ke dalam sistem, sintaknya sama ya. Tinggal kita arahnya ya, arah pengupdatean itu di tag yang mana ya. Jadi Anda sekalian ya, sintak-sintak ini sendiri yang apa yang kita praktekkan atau saya praktekkan tadi, sebenarnya kalau kita implementasikan ke dalam SQL, ke dalam sebuah aplikasi akan lebih
lebih memudahkan buat kita ya, dari mulai dimanfaatkan untuk pencarian, kemudian melihat data yang dalam satu tabel itu ada berapa alamat misalnya ya, ada berapa alamat dari 100 data, ada berapa alamat ya. Sesungguhnya ya, misalnya kalau data yang sama itu akan dijadikan satu ya. Kemudian juga bagaimana melakukan update, melakukan perubahan dengan perubahan atau mengedit data ketika ada kesalahan data ya. Lebih dari misalkan lebih dari 2 atribut ya, atau 1 atribut berdasarkan kriteria tertentu ya, berdasarkan orang yang kita pilih ya. Nah, itu sintak-sintak di dalam SQL untuk memudahkan kita ya. Baik, saya kira itu dari saya ya untuk sintak SQL dasar ya. Jadi intinya ketika kita sudah belajar ini sendiri ya, belajar sintak-sintak ini kita bisa kombinasi atau kita kombinasikan, terutama di sini ya, kita kombinasikan ketika sudah terrelasi dengan lebih dari dua tabel ya. Between, kemudian left, right, like ya, itu bisa kita kombinasikan. Tapi yang ini emang larinya ke sebuah tabel ya, satu tabel ya, ke satu tabel. Kalau misalkan yang ini ya, ini larinya ke satu tabel. Misalkan saya ingin merubah tabel, gimana Pak? Apakah bisa langsung dalam satu sintak SQL? Itu tidak bisa ya, tidak bisa merubah dalam satu sintak SQL. Itu sudah beda sintak nanti, dalam artian harus membuat dua sintak ya. Misalkan select pertama untuk merubah data di mahasiswa, select kedua untuk merubah data misalkan detail mahasiswa misalnya ya. Nah, itu sintak-sintak dasar ketika kita belajar di dalam SQL ya. Saya kira itu dari saya di perkuliahan kali ini ya. Kita nanti sudah harus melangkah ke penggunaan dua relasi data atau relasi tabel ya, dimana kita akan coba menampilkan data berdasarkan atribut tertentu dengan memanfaatkan relasi tabel. Maka dari itu, seperti apa yang pernah saya sampaikan, saya harap Anda sudah membuat tabel, kemudian sudah mencoba manfaat-manfaat sintak yang saya jelaskan tadi ya, dari awal sampai hari ini ya. Mudah-mudahan sudah Anda coba di rumah dan sudah Anda implementasikan ya, karena nantinya akan kita bawa ke implementasi ke dalam sebuah aplikasi yang akan saya coba adalah Visual Basic ya. Terserah Anda ini menggunakan di Visual Basic atau menggunakan Delphi atau menggunakan web dan sebagainya, PHP dan seterusnya. Itu adalah kita hanya uji coba di dalam sebuah aplikasi. Sekali lagi, ketika ada pertanyaan silakan Anda lanjutkan di WA group. Dan hari ini emang hari sebenarnya cuti bersama, tapi dari institusi atau dari atasan ada kuliah ya. Semoga tidak mengganggu konsentrasi dan mengganggu liburan Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.